Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita masuk dalam program renungan pagi saat hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema atau judul renungan saat pagi hari ini, penyembahan tidak hanya sekedar musik dan lagu, ya. Dan kita akan membaca dalam ayat pokok kita, Yesaya 29 ayat ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Pagi hari ini renungan berbicara tentang penyembahan, ya. Kata penyembahan identik dengan kehidupan anak-anak Tuhan, ya, atau menjadi ciri khas bagi anak-anak Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan masuk dalam penyembahan, ya. Kita tentu tahu bahwa ketika kita dilahirkan, ketika Allah memilih saya dan saudara menjadi anak Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan, ya, tentunya Allah mempunyai tujuan, yaitu untuk kesenangannya, kemuliaannya, ya. Kesenangannya artinya Tuhan menghendaki dalam setiap penyembahan kita kepada Tuhan, membuat hati Tuhan senang dengan penyembahan kita kepada Tuhan, ya. Pada saat menyembah dalam kebenaran, artinya kita kenal siapa yang kita sembah, ya. Kita kenal kepada siapa yang kita sembah, yaitu pribadi Allah itu sendiri, ya. Kemudian pada saat kita menyembah, kita belajar untuk lebih mengenal lagi pribadi Allah, ya, dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita masuk dalam penyembahan, kita harus tahu bahwa Allah ada di hadapan kita, ya. Di sini saya mencatat bahwa arti penyembahan dalam Alkitab secara umum, penyembahan berarti mengasihi dan menghormati Allah pencipta alam semesta, serta menunjukkan rasa hormat dan kasih itu melalui doa, nyanyian, ucapan syukur, dan tindakan sehari-hari yang memuliakan Dia. Yang pertama, mengasihi. Kata mengasihi adalah mengasihi Allah dengan hati yang tulus. Ketika kita datang menghampiri tata hadirat Allah dalam penyembahan, ada hati yang tulus kepada Tuhan, ya, kata mengasihi. Kemudian menghormati Allah pencipta alam semesta. Ketika kita datang, kita menghormati kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kehadiran Allah pada saat kita datang menyembah kepada Tuhan, ya. Kemudian menunjukkan rasa hormat dan kasih itu melalui doa, ya. Rasa hormat ketika kita masuk dalam penyembahan, ada rasa hormat kepada Allah, ya. Hormat adalah menghargai dengan berlaku baik dan sopan.
sopan. Tidak mungkin ketika kita datang kepada Allah, kita datang kepada Tuhan dalam masuk penyembahan, kita tidak mungkin dengan sikap kita yang arogan, urakan. Tidak mungkin, saudara. Di sini digarisbawahi kata hormat, ya, artinya menghargai. Ya, hormat itu artinya menghargai kehadiran Allah di tengah kita pada saat kita datang, kemudian berlaku baik dan sopan. Ya. Pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Mungkin di hari-hari ini penyembahan kita kepada Tuhan sudah mulai hampa, tidak rasakan apa-apa, ya. Dan seringkali kadang ketika kita datang kepada Tuhan, kita berkata, aku tidak mendapat apa-apa dari penyembahan hari ini. Ya. Saudara pernah alami? Saya juga pernah alami itu. Kita masuk dalam penyembahan kok saya tidak rasakan apa-apa dan saya tidak mendapat apa-apa. Rupanya di dalam Yesaya 29 Tuhan mengeluh tentang bangsa ini. Penyembahan yang setengah hati rupanya. Ya. Penyembahan yang setengah hati, kemudian munafik, pura-pura ketika kita datang kepada Tuhan dengan kata-kata kosong. Artinya kata-kata kosong itu ketika kita berkata Tuhan itu baik, kami mengasihi Tuhan, rupanya itu hanya kata-kata, saudara. Dia tidak mengalami kata-kata kosong, ya. Kemudian dan dengan doa-doa yang basi, ya, doa-doa yang basi. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu kata basi itu makanan, sesuatu makanan yang basi. Tentunya kita apakan, saudara? Kita buang. Kita tidak bisa memakannya karena sudah basi. Dan doa-doa itu yang sering kali diucapkan tanpa makna, tanpa arti, ya. Kemudian pujian yang tidak tulus, ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa yang pertama mengasihi, ada ketulusan hati ketika kita datang kepada Allah, ketika kita menghampiri tata hadirat Tuhan, ya, ada ketulusan hati, ya. Jadi saya katakan bahwa Tuhan tidak tersentuh oleh tradisi. Sebagai anak Tuhan, tradisi kita apa? Memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, kemudian kita berdoa menyembah Tuhan. Tadi sudah dirangkumkan bahwa di Yesaya tadi bahwa mendekat, dia betul datang kepada Tuhan, mulutnya memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Artinya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tubuh kita betul ada di gereja, mulut kita betul kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tetapi ingat, dia saya katakan, padahal hatinya menjauh daripadaku. Hatinya, hati kita ketika kita datang tidak ada di situ. Artinya apa? Ketika kita datang dalam ibadah kita, dalam pujian penyembahan, kita tidak menghargai kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya dia saya katakan, mendekat kepadaku, bibirnya, mulutnya memuliakan aku, padahal hatinya menjauh. Dan seringkali kita alami, bukan? Ketika kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi pikiran kita kemana-mana. Tubuh kita ada, bertepuk tangan, bernyanyi. Tetapi apakah hati kita menghormati Tuhan, menghargai Allah di depan kita, di hadapan kita?
ketika kita datang. Itu sebabnya waktu dalam Yesaya 29 ini Tuhan mengeluh dengan keberadaan bangsa ini yang datangnya hanya dengan setengah hati. Kemudian ada kata munafik, penuh dengan kepura-puraan. Datang ke gereja hanya untuk dilihat orang, tetapi hatinya tidak datang kepada Tuhan. Hanya ingin dilihat orang, itu kata munafik, saudara. Kemudian pujian yang tidak tulus, ya, pujian yang tidak tulus yang kita sampaikan kepada Tuhan, tidak dengan hati kita. Mungkin kita akan berkata, Tuhan Engkau baik, dari hati yang paling dalam, saudara. Tentunya kita akan rasakan kasih Tuhan. Bila saat pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mungkin selama perjalanan hidup kita, perjalanan iman rohani kita, penyembahan kita salah di hadapan Tuhan. Tapi saat pagi hari ini, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Mari kita perbaiki penyembahan kita yang benar di hadapan Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Kemudian menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kemudian kita hormat, menghargai bahwa Allah ada di hadapan kita. Saya kira percaya ketika kita datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan, kita akan rasakan kehadiran Tuhan. Roh Kudus akan bekerja melawat saya dan saudara. Kemudian lewat semuanya itu kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan semangat yang baru oleh Tuhan. Kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Saya kira percaya pagi hari ini kita dilawat oleh Tuhan dengan kasih Tuhan. Kita kembalikan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekian firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu buat firman yang kami dengar saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ampuni kami kalau selama kami mengiring Tuhan dalam penyembahan kami tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak ada ketulusan hati. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mau belajar, kami mau menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menikmati kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya sepanjang hari ini penyertaan Tuhan, berkat Tuhan menyertai hidup kami. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.